Wassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita memanjatkannya kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya dan segenap nikmat-Nya. Pada pagi hari ini kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan kewajiban salat subuh kita. Dan alhamdulillah kesempatan setelah itu pun kita diberikan nikmat untuk dapat mengikuti kajian subuh pagi ini. Dan insyaallah pada kajian subuh pagi ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang khalifah, tentang khilafah atau khalifah, yang tema ini kalau menurut orang-orang kaum muslimin di Indonesia ini tema yang baru gitu ya, tema yang baru kalau dibandingkan dengan kurun waktu yang di mana Islam sampai di Indonesia sudah cukup lama, tetapi tema tentang khilafah, tentang khalifah ini kendati pun sudah ada mulai menggaung atau mulai mewacana di kaum muslimin Indonesia tahun 80-an, 80-90-an gitu. Tapi itu terbilang baru di kalangan kaum muslimin secara umum gitu. Iwan billah rahimakumullah. Karena ini perkara yang baru, maka relatif juga kajian-kajian tentang khilafah atau khalifah ini sedikit banyak membawa semacam kontroversi gitu ya, kontroversial gitu. Ada yang menolak, ada yang menerima, itu hal dan perkara yang biasa gitu. Namun sesungguhnya bagi kaum muslimin, ketika kaum muslimin itu mengeksplorasi kitab sucinya dan juga sekaligus mengeksplorasi kitab-kitab para ulama terdahulu, sesungguhnya akan ditemukan gitu bahwasanya tema khalifah, tema khilafah ini adalah tema yang tidak asing lagi sebenarnya. Tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Karena di dalam kitab-kitab para ulama itu tertera tentang masalah khilafah, khalifah, imamah, kepemimpinan kaum muslimin. Maka pada pagi ini kita akan mencoba mengeksplorasi atau membuka kitab-kitab para ulama terdahulu, para ulama besar kita, tentang apa kata mereka tentang khilafah ini. Kita akan mulai dari pengertian atau batasan atau ta'rif daripada khilafah. Ta'rif atau pengertian khilafah itu adalah ri'asatun amatun lil muslimin jami'an id dunya liqamati ahkam syar'iyyil islami wa hamlid da'watil islamiyyati ilal alam. Ini ta'rif atau definisi daripada khilafah. Jadi khilafah itu adalah kepemimpinan umum, ri'asatun amah lil muslimin, bagi kaum muslimin fid dunya, di seluruh dunia. Liqamati ahkami syar'iyyil Islam, di mana kepemimpinan itu diwujudkan dalam rangka untuk menegakkan hukum-hukum Islam, hukum syara. Yang kedua, wahamlid da'watil islamiyah ilal alam. Yang kedua, untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi ada dua tugas khilafah gitu. Ada dua tugas pemerintahan Islam, sistem pemerintahan Islam. Yang pertama adalah menerapkan hukum-hukum syara di dalam negeri kepada penduduk negara khilafah gitu. Yang pertama itu tugasnya. Dan yang kedua adalah mendakwahkan Islam ke luar negeri. Mendakwahkan Islam ke
seluruh dunia. Itu 2 tugas. Nah, khalifah itu adalah kepala negaranya. Khalifah itu kepala negaranya. Kebetulan kata-kata atau kalimatnya mirip, khilafah, khalifah gitu ya. Tidak sama dengan pemerintahan republik, kepala negaranya presiden, ya beda. Kalau ini negaranya khilafah, kepala negaranya khalifah. Lebih mudah diingat sebenarnya. Ini ada di dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam, ya, susunan dari Profesor Dr. Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi, ya, di dalam Qawaid Nizamul Hukmi fil Islam. Baik, kita akan melihat pentingnya umat, pentingnya kita memiliki pemimpin. Di sini di dalam kitab Syekh Ibnu Taimiyah, di dalam kitab Siyasatus Syar'iyyah dikatakan, yajibu ayyu'rafa anna wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din. Wajib diketahui oleh kita semua bahwa sesungguhnya urusan pengaturan masalah manusia, urusan mengurusi urusan umat gitu, itu min azami wajibatid din, termasuk sebuah kewajiban yang besar, atau termasuk salah satu dari kewajiban agama yang terbesar. Jadi urusan politik. Politik itu kan ri'ayatu syu'unil ummah. Politik itu adalah mengurusi urusan umat. Ini politik namanya. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa urusan mengurusi urusan umat, urusan politik adalah min azami wajibatid din, termasuk kewajiban agama yang paling besar. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah. Bal la qiyama lid-dini wala lid-dunya illa biha. Bahkan tanpa urusan ini, itu agama dan negara dan dunia tidak akan tegak. Tidak akan tegak dengan baik. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil istima'. Karena sungguhnya manusia, ya, sebagai makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, itu la tatimmu maslahatuhum. Kemaslahatannya, kebaikannya tidak akan sempurna dia illa bil istima', kecuali dengan berinteraksi, bermasyarakat. Lihajati ba'dihim ila ba'd, ya, karena ada saling kebutuhan satu dengan yang lainnya. Wala budda lahum indal istima' min ra'sin. Dan ketika manusia ini bermasyarakat, tidak bisa tidak dia harus mempunyai sebuah kepala, seorang pemimpin. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai-sampai Nabi mengatakan dalam salah satu sabdanya itu, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila 3 orang dari kalian, dari kita bepergian melakukan safar, falyu'ammiru ahadahum, maka mereka harus mengangkat salah satu untuk menjadi pemimpinnya. Harus mengangkat seorang dari mereka untuk menjadi pemimpinnya. Saking pentingnya pemimpin. Itu untuk urusan safar saja, bepergian, kita berangkat ke Jawa, umpamanya 3 orang, itu harus diangkat pemimpinnya. Urusan begitu aja harus ada pemimpin. Apalagi ngurusi umat yang banyak, ngurusi negara. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 kita menemukan, ya, ini ayat ini sangat populer di kalangan kaum muslimin. Di kalangan kita juga termasuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Allah berkata, berfirman lil malaikati kepada para malaikat,
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya wahai para malaikat, aku akan menciptakan makhluk dan aku akan menjadikannya dia khalifah di muka bumi. Yaitu Nabi Adam itu. Khalifah dalam hal ini para mufassir secara bahasa mengatakan bahwa maksud daripada menjadikan manusia atau Adam sebagai khalifah di muka bumi adalah sakinan wa mu'ammiran, tinggal di bumi wa mu'ammiran, dan memakmurkan bumi, mengolah, mengolah ya, dan tinggal di bumi itu maksudnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi itu seperti itu secara letterlek, secara bahasa etimologi. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang yang seperti itu? Orang yang siapa? Man yufsidu fiha, orang yang suka bikin kerusakan di dalamnya, di bumi. Wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah, saling bunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami ini selalu memahasucikan engkau ya Allah. Selalu membaca tasbih kepada engkau. Gitu. Maksud malaikat, kenapa tidak kami saja? Gitu. Wa nuqaddisu lak, dan memahasucikan engkau. Qala, kemudian Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian tidak tahu. Nah, ini oleh para imam, salah satunya ayat yang ini itu ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Quran. Beliau katakan begini, hadhil ayat aslun fi nasbi imamin wa khalifatin. Ayat ini, ayat yang tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, itu dibahas oleh Imam Qurtubi bahwa hadhil ayat ini adalah aslun fi nasbi imamin wa khalifatin, dalil pokok atau menjadi dasar, landasan, aslun itu fi nasbi imamin wa khalifatin, dalam masalah mengangkat imam dan khalifah atau khalifah. Yusma'u lahu wa yuta'u, yang mana yang dimaksud dengan khalifah di sini itu seseorang yang yusma'u, yang didengar, wa yuta'u, dan sekaligus ditaati. Dengar dan sekaligus ditaati. Jadi, ya sebuah pemimpin gitu. Pemimpin itu kan didengar dan ditaati. Pernah kita itu silaturahmi ke sebuah pesantren yang cukup besar ya, bertemu dengan kiainya. Kiai itu mengatakan, ya alhamdulillah, Hizbut Tahrir itu berjuang untuk penegakan khilafah katanya. Ya memang demikian, kita juga sama-sama khilafah. Kita ini adalah khalifah fil ard. Jadi manusia itu khalifah fil ard, manusia itu punya peran dan fungsi memang sebagai khalifah fil ard. Bagaimana tadi saya sampaikan di muka, kita ini adalah pengganti Allah. Khalifah itu pengganti Allah di muka bumi, atau wakil Allah yang kita tinggal di bumi, tugasnya memakmurkan bumi, mengolah bumi. Itu secara etimologi, secara lugawi. Tetapi secara syar'i ya, yang pertama tadi khalifah itu adalah ri'asatun amatun, ya, kepemimpinan umum bagi kaum muslimin untuk menerapkan hukum Islam dan untuk menyebarkan Islam ke luar negeri. Ini kemudian ada penguatan dari Imam Qurtubi bahwa sesungguhnya khalifah ya, yang dimaksud adalah yusma'u lahu wa yuta'u, yaitu sebuah institusi yang didengar dan ditaati. Kalau secara bahasa khalifah itu ya kita juga khalifah fil ard gitu. Khalifah fil ardi punya kewajiban dan fungsi untuk
memakmurkan bumi. Tetapi kalau kita mendengar kalimat khalifah atau khilafah, itu maka maknanya menjadi makna yang syar'i. Apa itu? Institusi, person, gitu. Yang apa? Yang yusma'u wa yuta'u, yang didengar dan ditaati. Kenapa? Karena dia menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, jadi menurut Imam Qurtubi, ayat itu menjadi dasar pokok dari kewajiban menegakkan khilafah. Kenapa mesti ada khilafah atau khalifah? Kenapa? Litu sama abihil kalimah, agar kalimat kaum muslimin menjadi satu. Kalimat kaum muslimin di sini maksudnya adalah keagungan, kemuliaan kaum muslimin, syiar-syiar kaum muslimin itu menjadi satu, tidak terpecah belah, gitu. Tidak seperti sekarang, gitu bahasanya. Sekarang ini kaum muslimin terpecah belah, paling tidak terpecah sampai 50 negara. Kaum muslimin hidup di 50 negeri Islam sekarang. Kalau ketika khilafah ada, kaum muslimin hidup di satu negeri, yaitu negara khilafah Islamiyah, yang luas wilayahnya, ya, luas sekali wilayahnya dan banyak sekali penduduknya. Tetapi pemimpinnya satu, khalifahnya satu. Jadi kuat sekali, gitu. Tapi ketika kaum muslimin itu dipecah-pecah menjadi 50 negara, jadi kecil-kecil, maka lemah kaum muslimin itu. Coba bayangkan Irak, Iran, Kuwait, Suriah, Yordan, dipecah-pecah segede-gede gitu tuh, semuanya masing-masing berantem. Gak ada persatuan dan kesatuan. Makanya sini disebutkan litustama bihil kalimat. Adanya khalifah, adanya khilafah itu penting untuk apa? Untuk menyatukan kalimat kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin. Wa tunfadha bihi ahkamul khalifah, dan agar hukum-hukum tentang kekhilafahan itu bisa terlaksana, bisa tegak, gitu. Maksud daripada hukum-hukum kekhilafahan di sini hukum-hukum tentang urusan-urusan publik, seperti penerapan hukum kisos, penerapan hukum jinayat, hukum apa bahasa itu? Iya, seperti potong tangan, gitu ya, cambuk dan sebagainya. Itu biar terlaksana. Kenapa? Karena itu sebuah kewajiban dari Allah. Sementara tidak ada khilafah, itu tidak terlaksana. Wala khilafah, nah ini beliau tutup komentarnya dengan mengatakan wala khilafah fi wujubi dzalika, tidak ada perbedaan dalam perkara kewajiban ini bainal ummah, antara umat Islam, wala bainal a'immah, dan di antara pemimpin-pemimpin umat Islam, para imam, tidak ada perbedaan. Tentang wajibnya khilafah itu enggak ada perbedaan. Illa maruwiya 'anil Asom, kecuali sebuah pendapat yang diriwayatkan dari Asom. Asom ini, penjelasan dikit, Asom ini adalah seorang ustadz atau ulama dari kalangan Mu'tazilah. Dari kalangan Mu'tazilah. Itu Asom. Asom dan beberapa temannya mengatakan bahwa khilafah itu tidak wajib, gitu. Tidak wajib khilafah itu. Tetapi para ulama yang lain, terutama mazhab 4 ya, mengatakan bahwa khilafah itu wajib. Beliau katakan dalam kitabnya ini, wala khilafah, tidak ada perbedaan fi wujubi dzalika, dalam kewajiban ini, bainal ummah, antara umat Islam, wala bainal a'immah, dan di antara ulama-ulama Islam, kecuali dari Mu'tazilah tadi, begitu. Nah, sekarang kita lihat, itu tadi pendapat Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki. Sekarang kita lihat dari mazhab Syafi'i. Syafi'i itu adalah mazhab yang mayoritas ya, terutama di Indonesia. Kita di mazhab Syafi'i kalau pakai sholat, gitu kan. Tapi ada juga yang tidak bermazhab, tidak usah diurus itu. Maksudnya tidak usah diperdebatkan, mau pakai mazhab, mau tidak, nggak usah. Tetapi ya, yang penting ada dalilnya, gitu. Tadi ada kunut, ada tidak kunut, nggak usah diperdebatkan. Nah, kita lihat dari Imam Zakaria An-Nawawi. Imam Zakaria An-Nawawi ini adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Ulama besar, ya, sangat terkenal.
Kitabnya itu, beberapa kitabnya itu sangat dikaji gitu di pesantren-pesantren besar gitu. Dan juga para ulama itu mengoleksi kitab-kitab itu dan membacanya dan menjadi rujukannya. Antara lain kitab beliau itu Al-Azkar namanya, Syarah Sahih Muslim, ada lagi banyak gitu ya, kitab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan begini, wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifatin wa wujubuhu bisyar'i la bil aql. Wa ajma'u, dan mereka bersepakat. Maksud mereka ini sini beliau katakan itu para ulama bersepakat ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifah. Sungguhnya wajib bagi kaum muslimin itu apa? Menegakkan khalifah, mengangkat khalifah. Wa wujubuhu bisyar'i, dan kewajiban ini bisyar'i, artinya ditentukan oleh hukum syara gitu. La bil akli, bukan berdasarkan analisis akal saja gitu. Ya, pendalilannya banyak gitu ya, pendalilannya banyak. Kalau kita bicara dalil hukum ya, itu tentu saja nanti merujuknya kepada Al-Qur'an dan sunnah, ijma' sahabat dan qiyas, itu dalil hukum itu. Kalau analisis akal itu bukan dalil. Kalau akal itu dalil itu 4 saja gitu kan, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabah, yang ketiga, yang keempat Al-Qiyas, analogi. Kalau sumber hukum ada 2. Sumber hukum itu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Sumber hukum, tempat hukum keluar. Tapi kalau dalil hukum ada 4. Kalau yang lain-lain seperti al-ihtisan, ya, kemudian masalihul mursalah, kemudian syar'u man qablana, kemudian sadduz zara'i, gitu kan, dan sebagainya, itu laisa bidalilin, walakin syibhud dalil. Itu tidak disebut dengan dalil, tapi dianggap mirip dengan dalil gitu. Tapi bukan dalil. Ini kita kaji usul fikihnya sedikit. Baik, kita lanjut kembali sini. Jadi para ulama bersepakat bahwa mengangkat khilafah itu wajib. Dan kewajibannya adalah dengan hukum syara, bukan dengan akal. Wa amma ma hukiya anil asom. Nah, ini ada lagi. Dan adapun yang diriwayatkan dari asom tadi, yang Mu'tazilah tadi, anahu qala la yajibu, bahwa sungguhnya khilafah itu tidak wajib. Wa an gairihi, dan yang selain asom, ya, dari pengikutnya gitu, annahu yajibu bil akal, bahwa sungguhnya khilafah itu wajib berdasarkan analisis akal, la bisyar'i, bukan dengan hukum syara, fa batilani, maka itu kaul yang batil, perkataan yang batil, kata Imam Nawawi. Ini mazhab Syafi'i. Kita lihat mazhab Hanafi. Ini kita lihat yang mazhab-mazhab besar saja, yang al-madhaibul arba'ah. Imam Alauddin Al-Kastani mengatakan, wali anna nasbal imamil a'zam fardun, sesungguhnya mengangkat imam a'zam itu fardu wajib, bila khilafin baina ahlil haq, ya, antara, tidak ada perbedaan antara ahlul haq. Wala ibrata bi khilafi ba'dil qadariyah, wala ibrata bi khilafil ba'dil qadariyah. Artinya tidak perlu dianggap, ya, ada sedikit perbedaan dari orang-orang qadariyah, dari Mu'tazilah tadi, dari Asom tadi. Li ijma'i sahabah, kenapa kita perlu mantap bahwa khilafah itu wajib? Kenapa? Li ijma'i sahabah, karena ada ijma' sahabat di situ. Radhiyallahu anhum, ya, ala dzalika, atas perkara itu. Wali misasil hajati ilaih, dan karena jelasnya kebutuhan terhadap khilafah, litaqayyudil ahkam, agar kita senantiasa terikat dengan hukum-hukum syara, wa insafil mazlumi minadz zalim, dan menolong orang yang terdolimi, ya, dari orang yang menzaliminya, wa qat'il munazaat, dan untuk menyelesaikan persengketaan, allati hiya madatul fasad,
di mana persengketaan itu adalah benih-benih dari kerusakan. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya minal masalih allati la taqumu illa bi imam, dari beberapa kemaslahatan yang tidak bisa tegak kecuali dengan adanya pemimpin. Jadi penting pemimpin. Sekarang kita lihat dari mazhab Hambali. Mazhab yang termuda kalau dilihat dari 4 mazhab itu ya. Mazhab Hambali mengatakan dari Imam Umar bin Ali bin Adil al-Hambali. Beliau katakan gini, tentang ayat tadi ya, mengomentari ayat yang ini ja'ilun fil ardi khalifah itu. Hadhil ayat ini dalilun, menjadi dalil ala wujubi nasbi imamin wa khalifah, untuk kewajiban menegakkan imam dan khalifah, yusma'u lahu wa yuta'u. Ini hampir sama dengan Imam Qurtubi tadi. Litu sama bihil kalimat wa tunfadha bihil ahkamil khalifah wa la khilafa fi wujubi dzalika bainal a'immah illa ma ruwiya 'anil asam wa atba'ihi. Ada tambahan wa atba'ihinya. Jadi Imam Asam dari kalangan Mu'tazilah itu juga ada pengikutnya yang mengatakan bahwa khilafah itu tidak wajib. Jadi kalau ada ulama sekarang mengatakan khilafah tidak wajib, itu pengikutnya Imam Asam itu termasuk. Karena min ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan khilafah itu wajib, sepakat ya. Yang tidak sepakat tuh ini Mu'tazilah tadi. Yaitu salah satunya adalah Asam wa ghairihi min atba'ihi. Menegakkan khilafah termasuk sarana takorub kepada Allah yang paling agung. Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Asy-Syihatus Syariah mengatakan begini. Fal wajibu ittikhadul imarah dinan wa qurbatan yataqarrabu biha ila Allah. Perkara yang wajib adalah apa? Mengangkat pemimpin, menegakkan kepemimpinan dinan wa qurbatan, sebagai sebuah kewajiban dari agama, wa qurbatan, dan sebagai sebuah taqarrub ila Allah. Ya taqarrabu biha ila Allah. Fa inna taqarruba ilaihi fiha, karena sungguhnya melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah dalam perkara imamah, dalam perkara kepemimpinan, itu bi'atu'atihi, dengan mentaati Allah, wa ta'ati rasulihi, dan mentaati Rasulnya SAW, itu min a'zamil qurubat, termasuk dari taqarrub yang paling besar. Termasuk taqarrub yang paling besar. Ini saya ingin sedikit. Ini kan urusan politik nih. Ya, urusan politik. Saya ingin menyampaikan sebuah pendapat. Pertama, untuk mengatasi atau menjawab pendapat-pendapat yang keliru tentang politik. Kan kita sering dengar, jangan bawa-bawa politik. Kita tidak usah ikut politik karena politik itu kotor. Ada yang sering dengar seperti itu? Politik itu kotor, politik itu jijik, gitu ya. Sering dengar seperti itu. Nah, ini wajar saja, barangkali ungkapan seperti ini muncul gitu, di kalangan kaum muslimin, mengatakan politik itu kotor, jijik, keji, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka melihat di sana seperti itu memang. Gitu. Di gedung-gedung perpolitikan gitu, seperti itu. Jijik dan kotor kelakuannya. Tetapi kalau kita merujuk melihat kepada Al-Quran, melihat sirah nabawiyah gitu, dan sebagainya, sesungguhnya penuh sekali itu catatan itu dengan catatan politik. Politik itu adalah mengurusi urusan umat. Nah, temanya itu apa? Garis besarnya itu, politik itu mengurusi urusan umat, gitu. Maka Nabi itu ngurusin umat, gitu. Baik di Mekah ketika itu, mau terlebih setelah beliau di Medina, itu ngurusin umat ya. Tapi Nabi ngurusin umatnya dengan apa? Dengan syariah Islam. Karena salah satu fungsi daripada syariat Islam turun ke dunia ini adalah untuk apa? Untuk mengatur umat, gitu.
Kemudian Nabi ambil syariat Islam itu, kemudian Nabi terapkan untuk mengurus urusan umat. Ini politik Islam. Jadi mulia gitu. Jadi pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpolitik itu orang yang mulia. Saya contohkan gini. Sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang bangun pagi hari tetapi pikirannya tidak nyangkut, tidak ngurusi urusan umat gitu, tidak peduli dengan urusan umat, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk kaum muslimin. Seorang muslim gitu ya, bangun pagi hari, kemudian pikirannya itu yang ada di otaknya adalah bagaimana dia mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, terus setiap hari seperti itu. Tidak pernah otaknya itu mikir urusan kaum muslimin secara umum gitu, nggak pernah. Maka kata Nabi, "Falaisa minhum." Dia itu bukan termasuk dari kaum muslimin. Ada orang yang ketika pagi hari yang ada di pikirannya umat. Bagaimana umat Islam? Salah satu karakter kaum muslimin, ini yang contohkan oleh para sahabat, ketika pasukan datang, Rasulullah yang ditanya oleh seorang kaum muslim itu mengatakan, bagaimana pasukan Islam? Gitu. Ketika pulang dari perang, ya, yang dikatakan oleh penduduk yang tidak berangkat perang, para ibu-ibu itu mengatakan, bagaimana dengan pasukan Islam? Gitu. Dia tidak bertanya, bagaimana anakku yang ikut perang? Gitu. Bagaimana nasibnya? Enggak bertanya itu dulu, enggak. Gitu. Tapi bagaimana pasukan Islam? Gitu. Beda. Antara orang yang bertanya, bagaimana dengan pasukan Islam? Dengan orang yang bertanya, bagaimana anakku? Selamat atau tidak? Bagaimana ayahku, suamiku selamat atau tidak? Dua orang ini beda. Kalau orang yang pertama yang mengatakan bagaimana pasukan Islam, ini dia punya wa'yu siyasi, punya kesadaran politik yang tinggi. Kepeduliannya kepada politik lebih tinggi, kepeduliannya pada umat lebih tinggi. Tapi kalau yang kedua tadi yang menanyakan keluarganya, ya, itu urusan kepada umatnya rada lemah itu. Orang itu dibedakan dari situnya, kualitas dari omongannya aja udah kelihatan gitu. Baik, jadi kata Imam Ibnu Taimiyah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadi khalifah gitu ya. Contohnya gini, kurang lebihnya gitu. Atau menjadi penguasa yang mengurusi urusan umat dengan secara Islam, dengan benar, itu menjadi sarana takorub kepada Allah dengan yang sebesar-besarnya gitu. Jadi jangan disangka yang namanya takorub itu hanya zikir gitu. Ya, takorub Allah zikir, sholat, puasa, jangan disangka seperti itu. Iya, gitu. Asal dengan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takorub itu tidak bisa pakai jalan lain kecuali jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Gitu ya. Baru nyampe tuh takorubnya. Termasuk ngurus RT RW, ngurus masjid, ngurus masyarakat. Ya itu tadi yang paling besar adalah ngurus negara tadi oleh khalifah tadi. Ini takorub pada Allah yang paling besar. Ngadat nih. Imam Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami, ini termasuk dari kalangan Syafi'i juga, itu ulama besar gitu. Beliau katakan begini, "I'lam, ketahuilah juga ya, anna sahabata, sesungguhnya para sahabat ridwanullahi alaihim radhiyallahu anhum ajma'in semuanya ya. Itu ajma'u. Mereka telah bersepakat. Ini para sahabat. Jadi para sahabat itu telah berijma gitu. Ala anna nasbal imam, berijma atas bahwa sesungguhnya mengangkat imam ba'da inqiradi zamanin nubuwah, setelah berakhirnya masa kenabian, itu wajib. Jadi para sahabat telah berijma bahwa mengangkat khalifah setelah Nabi wafat itu wajib.
bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan mereka, para sahabat itu telah menjadikan kewajiban mengangkat khilafah atau khalifah setelah wafatnya Rasul, menjadikannya sebagai ahammal wajibat, kewajiban yang paling penting. Dari mana dilihatnya mereka mengatakan itu kewajiban paling penting? Enggak. Haitsu istaghallu bihi ala dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu para sahabat itu apa? Mereka lebih menyibukkan diri dengan mencari pengganti khalifah, pengganti Rasulullah daripada mengubur jenazah Nabi. Jenazah Nabi itu penguburannya tertunda 2 hari, 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena para sahabat sibuk mencari pengganti Nabi. Kalau di sini ada yang meninggal, itu langsung dikubur, Pak ya? Cepat-cepat. Oh. Para ustadznya itu merekomendasikan kepada keluarganya agar cepat-cepat dikubur. Karena memang sunnahnya seperti itu. Ada jenazah itu buru-buru, jangan ditunda, gitu ya. Lah, ini jenazah Nabi tertunda. Jenazah Nabi penguburannya tertunda 2 hari 3 malam, atau ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena para sahabatnya sibuk mencari pengganti Nabi. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat-sahabat besar itu tidak ngerti bahwa menguburkan jenazah itu harus segera? Ngerti sekali. Ngerti sekali mereka itu. Beliau-beliau itu. Kenapa? Beliau yang paling dekat dengan Nabi. Paham betul. Tapi kok kenapa malahan mereka sibuk mencari pengganti Nabi, musyawarah gitu. Siapa yang jadi pengganti Nabi ini? Tidak ada kata lain kecuali mereka memahami bahwa mencari pengganti Nabi itu lebih wajib daripada menyegerakan penguburan jenazah Nabi. Lebih wajib. Makanya di sini sebutkan waja'aluhu ahammal wajibat, dan mereka para sahabat telah menjadikan mengangkat khilafah itu sebagai kewajiban yang paling penting, yang terpenting. Baru setelah tertunjuk Khalifah Abu Bakar Siddiq ketika itu pemakaman jenazah Rasul langsung diselenggarakan. Nah, ini para sahabat berijma. Ini dalil yang paling kuat ya tentang kewajiban khilafah. Sesungguhnya ya, tanpa kawal para ulama yang tadi pun, sesungguhnya Allah SWT telah berjanji kepada kaum muslimin dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, lastakhlifannahum fil ard. Bahwa Allah akan mengangkat mereka menjadi pemimpin di muka bumi. Ini berkait dengan tadi bahwa sungguhnya Allah akan menjadikan manusia atau Adam ini sebagai khalifah gitu di muka bumi untuk apa? Mengelola, memakmurkan. Jadi kemudian Allah mengangkatnya menjadi pemimpin. Karena pengelolaan dan pengaturan itu tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya pemimpin yang menerapkan aturan dan pengelolaan yang benar. Ingat itu. Kalau pemimpinnya melaksanakan aturan dan pengelolaan yang tidak benar, tidak akan makmur dunia itu. Seperti sekarang nih, berantakan gitu ya, nggak makmur. Kenapa? Karena pengelolaannya salah. Gitu. Nah, pemimpin yang menerapkan aturan yang benar, yang menerapkan aturan yang baik, itu adalah yang menerapkan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin bahwa aturan yang datang dari Allah is the best. Ya. Dibandingkan dengan yang lainnya, pasti yang paling benar aturan dari Allah. Tidak boleh ada yang menolak ini. Bahaya kalau menolak. Lah, maka pemimpin yang
layak dikatakan sebagai khalifah fil ard, sebagai orang yang mengelola bumi, memakmurkan bumi, adalah pemimpin yang menerapkan aturan yang benar, dan itu adalah aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kan jelas kalau itu nyambung, ya. Nah, kalau pemimpin menerapkan aturan yang bukan selain Allah, yang tidak akan membawa kebenaran, kemaslahatan, bahkan bencana, ya, bahkan menyebabkan bencana, itu artinya dia tidak memakmurkan bumi, tidak layak disebut khalifah dia. Nah, yang ada tuh seperti itu sekarang. Nah, kata Allah, sungguhnya Allah tuh berjanji kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan mengangkat dia menjadi pemimpin di muka bumi. Agar apa? Agar bisa menerapkan hukum-hukum Islam. Agar apa? Agar bumi menjadi makmur, menjadi sejahtera, menjadi aman, sentosa, dan sebagainya. Tujuan sangat mulia. Kama stahlafa alladziina min qablihim, sebagaimana juga Allah telah mengangkat orang-orang muslim, orang-orang mukmin sebelum umat kita, sebelum Nabi Muhammad. Para nabi dan rasul sekaligus raja. Nabi Sulaiman, rasul, raja juga dia, kaya sekali itu. Nabi Daud, rasul, pemimpin perang juga dia. Bahkan ada dalam ayat-ayatnya, ya Dawuda inni ja'iluka khalifah. Wahai Dawud, aku akan menjadikan engkau sebagai khalifah. Karena kekuatannya gitu, kekuatan perang. Kemudian ada lagi siapa? Nabi Sulaiman, Nabi banyak ya yang bertindak sebagai nabi sekaligus penguasa gitu, sekaligus raja. Nabi Yusuf gitu ya. Wala yumakkinana lahum dinahum alladzi irtadu lahum, dan kami dan Allah akan apa? Menetapkan kedudukan agamamu ya di muka bumi ini ya, di mana agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah taala, itu akan ditetapkan, dikukuhkan sebagai agama yang tidak kalah dari agama yang lain, sebagai agama yang menang dari agama yang lain. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan ketakutan kaum muslimin itu dengan keamanan. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini kaum muslimin hidup dalam ketakutan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ya, di mana dengan rasa aman itu kaum muslimin bisa menyembah kepada Allah dengan tenang dan tidak musyrik. Sekarang ini untuk menyembah Allah saja tidak tenang, ya, nggak aman. Berjuang untuk menegakkan syariat Islam itu diwaspadai, gitu. Nggak aman. Disebut teroris ya, disangka teroris. Padahal untuk menerapkan syariat Islam, ingin berjuang menegakkan syariat Islam, syariat Allah, itu nggak aman sekarang itu. Padahal kita hidup di bumi Allah ini. Waman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang ingkar, enggak percaya kepada janji Allah ini bahwa Allah akan menjadikan kaum muslimin berpunya kedudukan di muka bumi, kekuasaan gitu. Enggak percaya, fa ulaika humul fasiqun. Maka orang-orang yang enggak percaya itu termasuk orang-orang fasik. Wih, hati-hati gitu. Hati-hati, jangan ikut-ikut orang-orang yang enggak benar itu, yang mengatakan khilafah enggak wajib, seperti Imam Asom tadi itu. Ya, Imam Asom dari Mu'tazilah itu. Nah, maka ini mungkin julukan Asom itu sindiran dari ulama-ulama Ahlussunnah ini. Asom itu artinya budak. Asom itu. Apa namanya? Iya, ini enggak mendengar gitu. Bolot gitu. Jadi diibaratkan enggak mendengar kebenaran ayat-ayat Allah, bunyi firman-firman Allah gitu. Imam Asom. Nah, ini penjelasan dari ayat yang tadi. Saya lewat saja. Bisyarah Rasulullah SAW. Kalau tadi wa'dun minallah. Khilafah itu adalah wa'dun minallah, janji dari Allah. Nah, kalau dari Rasulullah itu bukan janji, tapi apa? Bisyarah Rasulullah. Apa? Kabar gembira. Kabar gembira. Apa kabar gembira dari Rasul? Ini kalimat yang merah-merah ini. Nah, kalimat yang merah-merah itu ini menggambarkan ada 5 kepemimpinan di dunia Islam ya, di dunia ini. Takunun nubuwah fikum masyaallah antakun. Kata Nabi gitu. Fase pertama kepemimpinan adalah ke fase nubuwah. Fase nubuwah itu adalah kepemimpinan Nabi itu kala itu, masa Nabi.
masa kenabian. Tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, kemudian ketika Allah berkehendak mengangkat, artinya menghentikan fase kenabian, maka dihentikanlah oleh Allah fase kenabian itu dengan wafatnya nabi gitu. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Yang kedua, kata Nabi akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah. Fase kedua, fase khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, itu ditengarai oleh para ulama itu fase khilafah ala minhajin nubuwah adalah fase Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu fase khilafah ala minhajin nubuwah. Tsumma takunu mulkan adon. Kemudian yang ketiganya adalah mulkan adon. Ini mulkan adon. Mulkan adon. Mulkan itu raja, adon itu menggigit. Jadi fase raja-raja menggigit. Maksudnya menggigit apa? Maksudnya fase raja-raja yang menggigit syariat Islam. Artinya memegang teguh gitu. Walaupun dia bertindak sewenang-wenang, ya, raja-raja itu ya sewenang-wenang, tapi syariat Islam itu dipegang teguh, ditetapkan sebagai sebuah undang-undang negara. Itu mulkan adat. Mungkin secara pribadi orang rajanya itu bermaksiat, tetapi undang-undang yang diberlakukan untuk ngurusin urusan umat itu tetap syariat Islam, gitu. Itu sampai kehilafahan Bani Utsmani tahun 1924. Nah, 1924 itu mulkan adon hilang, diganti dengan mulkan jabriyatan. Kepemimpinan kerajaan yang diktator, yang sewenang-wenang. Yang hukumnya bukan lagi hukum Islam. Hukum kufur dipakai, hukum buatan Belanda dipakai. Nah, ini mulkan jabriyah. Itu setelah masa Utsmani sampai sekarang. Sampai terus sekarang ya. Sudah 80-90 tahunan mulkan jabariyatan. Sewenang-wenang dia. Enggak peduli halal haram lagi gitu. Enggak peduli halal haram lagi. Nah, kemudian tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang lagi khilafah sesuai dengan metode kenabian. Jadi nanti itu akan tegak lagi khilafah. Sekarang nih fase kita ada di fase keempat. Fase mulkan jabriyah itu. Fase apa tadi? Diktator, kepemimpinan diktator. Kata Nabi, tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu nanti akan tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Tsumma sakata, kemudian Nabi terdiam. Artinya apa? Artinya bahwa tadi Allah menjanjikan bahwa Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman akan mengangkat mereka sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian istihlaf, ya. Nah, Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa akan terjadi beberapa fase kepemimpinan, fase Nabi. Ini kan diucapkan ketika Nabi masih ada nih, hadis ini. Nabinya masih ada gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ini semacam ramalan gitu ya dari Nabi. Setelah kenabian, setelah aku, itu akan datang khilafah ala minhajin nubuwah, Khalifah Rasyidun. Setelah itu nanti akan datang apa? Mulkan adon, penguasa yang menggigit. Setelah itu akan datang apa? Mulkan jabriyah, penguasa yang diktator. Setelah itu akan datang kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau kita meramal mungkin saja ada benar ada tidaknya kalau manusia biasa. Tapi kalau Nabi memprediksi sesuatu di masa depan, insya Allah Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ngomong dengan hawa nafsunya, tapi ngomong dengan wahyu yang sampai kepadanya. Nabi mengatakan bahwa nanti kalian akan menaklukkan dua kota besar, yaitu kota Konstantinopel dan kota Romawi, gitu ya. Kota Romawi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kota mana dulu yang akan ditaklukkan oleh kita itu? Kata Nabi, Konstantinopel, Turki.
Itu diucapkan tahun Nabi masih ada gitu ya. Tapi kota kota Konstantinopel kemudian memang benar-benar takluk oleh kaum muslimin setelah 825 tahun dari ucapan Nabi tadi. Tapi terbukti gitu. Kenapa kok lama sekali takluknya? Ini sebuah proses gitu. Sebuah proses yang memang susah menaklukkan kota terbesar ketika itu. Dan Roma pun akan takluk. Roma, ibu kota Italia, itu akan takluk di tangan kaum muslimin. Percaya, ya satu sudah, Romanya belum, tapi akan takluk. Insya Allah kaum muslimin percaya dengan itu, gitu. Karena itu diucapkan oleh Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau? Ini logo tri nih. Iklannya kan mau gitu. Mau enggak gitu. Artinya mau enggak dengan khilafah? Mau enggak kita diatur oleh syariat Islam? Mau ya? Nah, beli tri. Baik. Nah, karena kalau enggak mau ini ancamannya ini bahaya. Kalau enggak mau ini bahwa siapa saja yang mati di pundaknya enggak ada baiat pada khalifah, matinya mati jahiliyah. Serius ini hadis serius ini. Jadi kalau agar kita tidak mati jahiliyah, kita harus punya baiat kepada khalifah. Ketika khalifahnya tidak ada, itu harus diadakan, diperjuangkan. Agar kita terhindar dari mati jahiliyah. Mau kan? Allahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.